Doa itu kata guru saya, itu yang penting lahir dari hati yang tulus berkomunikasi kepada Allah. Walaupun redaksinya tidak bagus, walaupun susunan katanya tidak indah, tapi kalau lahir dari perasaan hati yang tulus, itu doanya didengar, Bu. Dulu saya pernah ngaji, Pak. Ada kitab karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami itu. Namanya Al-Jauharul Munazzam fi ziyarati qabrin nabiyil mu'azzam. Ini tata cara ziarah ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kita kesempatan Bapak Ibu semua untuk berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Ibnu Hajar cerita, Bu. Ada orang doa di depan makamnya Rasulullah. Doanya ini keluar dari kepantasan dan tata krama dalam doa. Tapi karena lahir dari hati yang bersih, doanya diterima sama Allah. Ini orang di depan makam Nabi, ini ngomong, Pak. Kalau ibu kan baca sholawat, macam-macam. Orang ini enggak. Depan makam Nabi itu ngomong, Allahumma ya Allah, inna hadza habibuka. Yang di makam ini, Rasulullah, itu habibuka kekasihmu. Wa ana, yang berziarah di depan makam ini, abduka hambamu. Wa bainana, di antara kekasihmu Rasulullah dan saya hambamu, itu ada syaiton, ada setan. Siapa? Aduwuka, musuhmu. Ini kan cuma ngomong sama Allah. Allah, yang di kuburan kekasihmu, yang di depan kuburan hambamu. Di antara kekasih dan hambamu ada yang ketiga, namanya setan. Siapa setan ini? Musuhmu. Jadi seolah-olah ngomong sama Allah, ini kekasih, ini hamba, ini musuh. Lihat. Fa'in ghafartali. Kalau engkau ampuni dosa saya, maka fariha habibuka. Rasulullah itu senang. Kenapa Rasulullah senang? Karena kalau saya diampuni dosanya, maka saya masuk ke dalam surga. Kalau saya masuk ke dalam surga, maka nanti di surga umatnya Rasulullah jadi paling banyak. Ini kan kayak koalisi partai di DPR, Pak. Ya? Kalau nanti Rasulullah kecil, orang Islam banyak ke neraka, Rasulullah sedih, Pak. Kenapa? Jadi partai minoritas di surga. Maka Rasulullah itu cita-citanya semua umatnya masuk surga. Maka kata saya, kalau engkau ampuni dosa saya ya Allah, maka Nabi akan bahagia. Wafaza abduka. Saya beruntung nih, yang sholatnya nggak beres, puasanya nggak lurus, toharohnya nggak bener, ya yang Islam pas-pasan kayak saya, kalau diampuni dosanya sama Allah, faza saya beruntung. Wahazina dan setan pasti sedih karena gagal membawa umatnya Rasulullah masuk ke dalam surga. Tapi ya Allah sebaliknya. Fa'ilam taghfirli. Kalau engkau tidak mau ampuni saya, ya itu hakmu ya Allah. Saya bisa apa? Wong yang mengampuni itu Allah. Kalau engkau tidak mau ampuni saya, maka yang terjadi hazina habibuka. Nabi Muhammad sedih. Wahalaka abduka. Hambamu hancur. Wa fariha aduwuka, musuhmu setan senang. Ini kan doa sambil ngancem Allah. Ini doa sambil mengintimidasi Allah. Kan doa tadi seakan-akan bilang gini, Allah mau yang seneng Nabi apa setan? Allah maunya setan yang nangis apa Nabi Muhammad yang nangis? Kan sederhana. Kalau engkau ingin Nabi Muhammad yang bahagia, ampuni saya. Karena kalau saya diampuni, saya masuk surga, Nabi Muhammad bahagia, setan sedih. Tapi kalau engkau tidak ampuni saya masuk ke neraka, maka Rasulullah bersedih, setan ketawa. Ini kan doa sambil ngancam Nabi. Anehnya, fansarafa dzakar rajul. Orang itu pergi, Pak, dari depan makam Nabi. Apa yang terjadi? Malam harinya, semua orang soleh di Madinah, semua ulama di Madinah itu mimpi didatangi Rasulullah. Bukan didatangi setan, Pak. Ya, didatangi Rasulullah. Ini pasti Nabi, karena setan tidak mungkin menyerupai
Rasulullah. Maka kata Rasulullah dalam mimpi orang-orang soleh di Madinah itu, kata Nabi, ilhaqil a'rabiyah, kejar itu orang. Nabi itu bawa gambarnya orang itu. Maka kata guru saya, seandainya ulama waktu itu punya kanvas dan punya alat gambar, itu bisa menggambar wajah orang tadi, karena begitu jelasnya Rasulullah membawa wajahnya orang tadi. Dalam mimpi itu Nabi bilang, misalnya ke saya, Faiz, kejar orang tadi. Saya nanya sama Rasulullah, walima ya Rasulullah, kenapa harus saya kejar ya Rasulullah? Kata Nabi, basyirhu, kasih dia bisyarah, kabar gembira. Gembira apa? Bi annallaha qad ghafara lahu, bahwa Allah sudah mengampuni dosanya orang tadi. Lihat, doanya susah nggak Bu? Gampang. Makanya Ibu nanti kalau umroh, ingat ceramah saya. Kalau masih lupa, ajak saya Bu. Yang nanti saya bisiki depan makamnya Rasul. Ini doa. Doa itu sederhana. Yang penting lahir dari dalam apa ini? Hati. Banyak doanya orang soleh. Itu pendek, sederhana. Tapi dia lahir dari ketulusan jiwa.